Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri Renungan Ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 12 ayat 48 sampai ke 50 yang bertajuk kenapa ketaatan Yesus tidak akan mengurangkan keilahiannya. Mari kita baca dari ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Yesus telah masuk ke minggu penderitaannya, yaitu tidak lama lagi Yesus akan ditangkap, disalibkan, dan mati. Dan Yohanes di sini mencatat bagi kita kata-kata Yesus yang terakhir kepada orang ramai. Selepas ini, Yesus tidak akan lagi berbicara kepada umum. Sebab selepas ini dalam bab yang seterusnya, bab 13, Yesus akan mengundur diri untuk bersama-sama dengan murid-muridnya. Mari kita lihat soalan edisi ini. Apakah keunikan yang Anda dapat lihat antara Yesus dan Bapa dalam ayat 49 dan 52 ayat ini? Saudara, kalau kita baca dua ayat ini sekilas lalu, kita akan cepat membuat kesimpulan bahwa Yesus adalah seperti nabi biasa yang sama dengan nabi-nabi yang sebelumnya, yaitu nabi-nabi menerima wahyu dari Allah dan menyampaikan wahyu itu kepada umat Tuhan. Sebab Yesus berkata dalam ayat 49 ini, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Nah, sepertinya Yesus tiada kuasa atau otoriti dalam apa yang harus Yesus katakan atau sampaikan. Apalagi dalam ayat ini Yesus berkata, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Nah, tambahan lagi dalam ayat 50 Yesus berkata, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi, adakah Yesus hanya manusia biasa seperti seorang nabi biasa yang diutus Allah? Sudah pastinya tidak. Apa yang kita dapat lihat dalam dua ayat ini adalah perhubungan dan kesatuan sempurna yang wujud antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Inilah kesempurnaan kesatuan yang sentiasa ditekankan dalam Injil Yohanes. Kesatuan yang sempurna antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Dan di sini kita lihat kesatuan yang sempurna dari segi kata-kata yang disampaikan oleh Yesus. Kesatuan yang sempurna dari segi kata-kata yang disampaikan oleh Yesus. Yaitu Yesus hanya akan menyampaikan kata-kata yang dia terima dari Bapa. Yesus yang adalah Tuhan sememangnya memiliki sifat maha tahu dan maha kuasa. Tapi walaupun Yesus maha tahu, Yesus tidak akan berbicara sesuka hati. Ya, yaitu Yesus tidak akan menyalahgunakan kemahatahuannya untuk kepentingan diri. Jadi,
dari aspek kesatuan yang sempurna dengan Allah Bapa, Yesus telah melakukan perbatasan diri. Melakukan perbatasan diri. Yaitu Yesus tidak akan berbicara atau memberitahu sesuatu hal kalau ianya bukan kehendak Bapa. Kalau bukan kehendak Bapa, Yesus tidak akan berbicara atau mengatakannya. Tapi adakah ini bermaksud Yesus tidak maha tahu dan tidak berkuasa? Adakah ini bermaksud Yesus tiada otoriti? Tidak. Yesus penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Dan Yesus berkuasa. Tetapi Yesus membatasi dirinya supaya dapat terus hidup dalam kesatuan yang sempurna bersama Allah Bapa. Itulah maksudnya kesatuan yang sempurna. Dan inilah ketaatan Yesus yang melakukan kehendak Allah dalam kesatuan yang sempurna itu. Ketaatan melakukan kehendak Allah. Dan Yesus tahu apa yang harus disampaikannya. Dan hanya akan menyampaikan apa yang dikehendaki Allah Bapa. Nah, Yesus berkata selanjutnya dalam ayat 50 ini. Lihat ayat 50 ini. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Ya saudara, kata-kata yang harus disampaikan Yesus adalah sangat penting. Karena ia berkaitan keselamatan manusia. Sekiranya orang mendengar kata-kata Yesus dan percaya kepada kata-kata Yesus, maka mereka akan dapat diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Mereka bukan mendengar sekadar kata-kata yang keluar dari mulut seorang yang biasa. Mereka mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan. Maka Yesus harus menyampaikan kata-katanya dengan tepat dan benar. Menurut apa yang diterimanya dari Bapa dan bukan ikut sesuka hatinya. Inilah kehendak Allah Bapa. Ingat ini saudara. Berbicara menurut kehendak Allah Bapa. Dan kehendak Allah Bapa di sini Allah inginkan, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan beroleh pengetahuan akan kebenaran. Haleluya. Jadi saudara, inilah peranan Yesus. Dalam kemanusiaannya, ia harus memberitakan kebenaran. Itulah peranan Yesus ya. Nah, itulah sebabnya Yesus berkata, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Yesus hidup dalam penuh ketaatan. Ya, hidup dalam penuh ketaatan kepada Bapa. Nah, inilah peranannya dalam kemanusiaannya. Maka saudara kita lihat, Yesus bukan hanya sekadar seorang nabi biasa seperti nabi-nabi lain yang menerima utusan atau wahyu dari Tuhan. Tidak. Jadi saudara, kedua-dua ayat ini berbicara tentang peranan Yesus. Peranan Yesus ya yang hidup dalam ketaatan menyampaikan apa yang difirmankan oleh Bapaknya. Nah, peranan ini tidak sedikit pun menjatuhkan atau mengurangkan sifat dan identiti Yesus sebagai Tuhan. Harap saudara dapat faham poin ini. Yaitu saudara, sifat keilahian Yesus sebagai Tuhan itu tetap tidak akan berubah. Tidak akan berubah.
keilahian Yesus walaupun peranannya yang hidup dalam ketaatan. Malah saudara, ketaatan Yesus itu mengukuhkan lagi sifat keilahian Yesus yang hidup sebagai manusia yang sempurna. Yang hidup dalam ketaatan yang 100%. Ketaatan yang 100%. Dan saudara, sudah pastinya tidak ada manusia biasa yang dapat hidup dalam ketaatan yang 100%. Nah, ini menunjukkan sifat Yesus yang sempurna. Dan Yesus telah membuktikan keilahiannya sebelum ini dengan berkata dalam ayat 44 dan 45, barang siapa percaya kepadaku, ya bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ya melihat Dia yang telah mengutus aku. Mempercayai Yesus adalah sama dengan mempercayai Allah Bapa. Nah, kita sudah pun mengulas ini dalam edisi yang sebelum ini ya. Maka dengan Yesus mengatakan bahwa barang siapa melihat aku, ia melihat Dia. Dengan Yesus mengatakan ini, Yesus telah menyamakan diri dengan Allah Bapa. Dan ini sangat membuktikan kesetaraan Yesus dengan Allah Bapa. Ya, yang sedihnya orang-orang Farisi menganggap bahwa penyamaan diri Yesus dengan Allah Bapa adalah suatu penghujatan besar terhadap Allah. Dan karena itu, ya, mereka tidak percaya Yesus sebagai Mesias dan mereka ingin menangkap dan membunuh Yesus. Ya, Saudara, kata-kata Yesus dalam ayat 49 dan 50 itu mengakhiri penampilan Yesus kepada orang umum. Nah, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk Yesus menghadapi salibnya. Jadi saudara, soalan yang sangat penting di sini. Adakah kita percaya kata-kata Yesus? Sebab ayat 48, ayat ini berkata, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Percayalah saudara kata-kata yang difirmankan Yesus. Kata-kata Yesus adalah kebenaran bagi kita hari ini. Pada akhir zaman ini. Percayalah selagi masih ada kesempatan. Dan bagi kita yang sudah percaya, jadilah seperti Yesus yang hidup dalam ketaatan melakukan kehendak Allah Bapa. Nah, inilah ketaatan yang berkenan kepada Allah Bapa. Seperti mana Yesus hidup dalam ketaatan dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa kepada Yesus untuk melakukannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya. Allah Bapa kami yang di surga. Bapa yang kami sembah. Layak menerima segala pujian dan hormat. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami dapat belajar kebenaran-Mu yang membawa kami untuk lebih mengenal Engkau ya Bapa. Kami berdoa, kiranya firman-Mu tidak akan jatuh di tanah yang sia-sia, tetapi membuka mata rohani semua pendengar untuk melihat kebenaran yang memerdekakan dan mengenal Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Terima kasih juga untuk Tuhan Yesus. Untuk apa yang Yesus telah lakukan untuk kami. Ketaatan Tuhan Yesus yang sempurna dari awal hingga ke akhirnya. Sehingga membawa kepada pengorbanannya dan kematiannya di kayu salib. Dan karena itu
kami dapat memperoleh keselamatan kepada hidup yang kekal. Haleluya. Tolonglah kami juga untuk hidup dalam ketaatan seperti Tuhan Yesus. Ketaatan yang melakukan kehendak Allah Bapa. Ketaatan yang menuruti perintah Allah. Ketaatan untuk menyelesaikan pekerjaan yang Bapak berikan kepada kami untuk dilakukan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.